Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya saya dapat menyaksikan begitu besar kasih dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Saya menyaksikan betapa besar penyertaan Tuhan pada saat pandemi COVID-19. Awal-awal pandemi, saya merasakan dampak langsung dalam segi pekerjaan, karena pekerjaan itu pada saat itu juga berhenti tanpa ada rencana, tanpa ada perkiraan, berhenti pada saat itu juga. Di usia kami dan di saat pandemi itu sangat sulit untuk kami mencari pekerjaan lagi, hingga kami nekat untuk merantau ke luar pulau, tepatnya di Kalimantan Utara, provinsi paling ujung sendiri Indonesia. Kami di sana 1,5 tahun. Kami bekerja sebagai pedagang, dan apapun yang kami lakukan, asalkan kami mendapatkan hasil, kami lakukan. Walaupun sangat berat di usia kami yang sudah kepala 5 harus merantau, kecuali kami masih muda. Tetapi tetap Tuhan begitu sempurna menjaga kami. Bulan Juni tahun 2021, saya diberi kesempatan Tuhan untuk mendapatkan rasa COVID itu juga. Awal mula saya tidak tahu jika saya itu kena COVID-19. Saya tahunya pada saat saya menderita bengkak di kaki. Saya periksa ke puskesmas, diperiksa laborat, asam urat dan kolesterol saya. Saat itu memang tinggi walaupun tidak terlalu tinggi. Saya diberi obat. Jika bengkak di kaki masih tetap, saya harus dirujuk karena diperkirakan lemah jantung. Saya ikuti anjuran dari pihak puskesmas, saya dikasih obat, saya minum sampai obat habis. Ternyata bengkak di kaki masih ada. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit daerah karena di sana tidak ada rumah sakit swasta selain satu-satunya rumah sakit di sana, yaitu rumah sakit daerah dan klinik-klinik dokter biasa di rumah-rumah. Akhirnya saya berangkat ke RSUD Malino. Di sana sebelum saya ketemu dokter, saya harus melakukan rapid test. Di rapid test itu baru ketahuan jika saya reaktif. Jadi saya dianjurkan harus swab 2 hari kemudian saya harus swab, dan saya sudah dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Saya ikuti apa yang diperintah sama puskesmas. 2 hari kemudian saya melakukan swab. 1 minggu hasilnya baru keluar karena harus dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta. Jadi sambil hasil keluar saya tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah, harus isolasi mandiri. Jujur saat itu awal-awal COVID, orang banyak yang takut. Jika ketahuan saya benar-benar reaktif atau positif, pasti kami diasingkan. Dan itu berdampak langsung pada usaha saya yang jualan makanan. Saya ngomong sama pihak rumah sakit, kebetulan ada warga Bala Keselamatan yang bekerja di sana. Walaupun di Malino belum ada gereja Bala Keselamatan, tetapi ada keluarga besar Bala Keselamatan dari Sulawesi Tengah, Pak Roni Ringgo, yang banyak menolong saya. Saya ngomong apa adanya, saya di sini posisi menumpang. Saya takut jika pihak tempat yang dimana saya tumpangi nggak mau kalau saya memang benar reaktif, harus saya tanggung sendiri. Dia nggak mau tempat usahanya nanti berdampak, dipastikan nanti semua pegawai di sana akan dirapit juga. Dia tidak mau. Saya minta tolong sama Pak Roni tolong dibantu supaya tidak ada pegawai dari puskesmas datang ke sini, karena saya jualan dan pihak pemilik rumah juga nggak mau dia terlibat secara langsung. Saya minta tolong sekali, Pak Roni ngomong nggak bisa Bu Bat, itu harus dilakukan, tapi saya minta tolong sekali. Akhirnya Pak Roni ngomong ke pihak
puskesmas yang banyak temannya, akhirnya puskesmas mau mengikuti apa yang saya mau, asalkan saya harus tinggal di sana sendirian. Saat itu tidak banyak yang tahu hanya pemilik rumah, saya dan suami. Suami saya tidak mau juga ikut rapid, dia juga takut. Dipastikan dia juga mungkin juga loh saat itu dia juga kena karena kondisinya agak sakit. Tetapi saya yang mengalami positif, yang memang positif, saya tidak merasakan sakit apa-apa, aman. Nah, singkat cerita hasil swab saya keluar positif. Pihak rumah sakit dan pihak puskesmas akan datang. Saya takut, saya hubungi, Pak, kalau memang pihak puskesmas datang, itu dengan cara apa? Ibu nanti pihak rumah sakit atau pihak puskesmas datang mau kasih penyuluhan, dan kalau datang mereka pakai baju seperti astronot. Waduh, saya nggak bisa mikir, saya takut. Pak, tolong jangan ada yang datang ke sini apalagi kalau pakai baju astronot. Pasti orang itu sudah wawah, sudah nggak karu-karuan. Semua tahu sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak, awal-awal COVID itu tuh seperti orang itu takutnya itu ngalang-ngalai melihat hantu. Jadi mendingan melihat hantu daripada melihat orang COVID. Itu seperti itu bayangan mereka di sana. Karena benar-benar takut, benar-benar diasingkan, dan pasti berdampak langsung dengan usaha yang saya tempati dan usaha yang saya jalankan. Singkat cerita, saya akhirnya isolasi mandiri, saya dibantu pihak puskesmas melalui Pak Roni, saya bisa melakukan sendiri, tidak ada orang dari kesehatan datang ke sana. Obat-obat dikirimkan Pak Roni melalui suami saya, diambil di rumahnya Pak Roni. Saya istirahat. Tuhan kasih saya istirahat, nggak main-main. Selama saya di sana itu hampir istirahat kurang, tenaga saya keluar juga banyak. Akhirnya Tuhan memberi kesempatan saya istirahat 2 minggu full. Lebih, saya 2 minggu atau 3 minggu saya istirahat full di sana. Dan selama istirahat, puji Tuhan sekali, saya tidak merasakan sakit apa-apa. Cuma saya merasakan tuh badan saya sakit semua. Sakit sekali, ngilu seperti 1000 sakit itu masuk ke badan saya. Tapi di sana saya tiap hari saya buat memuji Tuhan. Saya sendiri di mes, di sana saya tidur, di bawah itu sungai, sekeliling pohon-pohon besar. Jadi saya hari-hari saya di sana sendiri selama saya mengalami COVID itu. Diizinkan Tuhan untuk merasakan sakit itu. Saya bisa lewati, saya banyak berdoa, saya banyak memuji, saya benar-benar menikmati itu dengan sukacita. Saya jemur tiap pagi, pokok saya makan apa yang saya saya makan seadanya, sekeliling ya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu yang saya makan, seperti sayur-sayuran banyak di sana karena saya tanam di sana. Akhirnya saya ditelepon pihak Dinkes jika saya sudah dinyatakan sehat, walaupun saya tidak ada didatangi, diperiksa, tapi puji Tuhan saya dinyatakan sehat. Tapi badan saya sempat lumayan gemuk karena banyak sekali saya konsumsi vitamin dan saya banyak tidur, banyak ngini, puji Tuhan. Saya bisa mengalami itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya bisa melewati proses karantina mandiri walaupun benar-benar sendiri saya di mes, itu semua karena pertolongan Tuhan. Sampai dengan proses saat ini saya tetap bersyukur. Apapun yang saya lakukan saat ini, yang saya terima saat ini, penyakit apapun, tetap saya bersyukur jika Tuhan melawat saya, menjaga saya di masa-masa sulit. Saya tahu masa-masa sekarang pun Tuhan pasti jaga saya. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Saya yakin Tuhan punya rencana indah di pandemi yang telah berlalu ini. Puji Tuhan untuk semuanya, puji Tuhan untuk semua yang Tuhan telah berikan kepada saya. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Mysalva.